enak nih. Bisa nyawak, bisa lihat jalil-jalili, pintar ngaji, tahu agama. Wah, idaman mertua banget nih. Wah, kebetulan banget kayaknya ini hari ini banget ada tamu, bintang tamu spesial yang katanya sih dari pondok ya. Kayaknya saya santri, emang santri sih. Tapi dideleng-deleng kayak santri tenan apa kudu ya? Fix sih santri sih. Oh, berarti langsung apa ya? Nanti kita bakal ngomongin bareng-bareng seputar pesantren dan mahasiswa atau apalah, kita nanti bicarain bareng-bareng dengan bintang tamu yang spesial. Oke guys, langsung aja di ngasih ngapak asik. Halo Mas Nova. Masya Allah. Bukan masyarakat, masyarakat. Ah, cocok gue lari loh. Duduk ya? Siap. Oke, duduk. Oh, siap. Apa aja yang keluar? Asik, ngasik sekali ya. Asik. Oh iya, sebelumnya kita kan ngobrol enak nih, ngobrol. Siap. Cara-caranya kayak ya wis kandangan bae. Yo, ngapak asik ya. Sebelum gue kayaknya Abdole apa ya? Kenalan di situ Oh, apa sih? kudu we. Ayo bahas nonton kan? Emang gak kenal ya? Loh, belum. kenal lah. Oke. Katanya sih tak kenal malah tak sayang. Udah kenal juga gak sayang. Iya orangnya. Udah langsung aja kenalan. Ya Yune ini siapa jenenge Mbak? Ya, nama aku Putri. Oh, dari mana itu? Dari Gumelar. Gemelarnya mana sih? Tahu nggak sih Gumelar di mana? Gak tahu, katanya belesak banget sih kayaknya. Ya kayak Gunung Lurah. Gak ada yang tahu di sini, Mbak. Ya, gak ada yang tahu Gumelar ya. Mohon maaf, Mbak. Dijelasin. Asal aku dari Gumelar, sekarang aku menjadi mahasiswa aktif di UIN Saizu, kebanggaan kita. Wes. Terus apalagi nih? Katanya kan dulu kan pernah mondok gitu ya. Iya, pernah. Itu berapa tahun dan di mana gitu sih? Berapa tahun ya? Putri. 1, 2, 3, 4, 5, 8 Mas. 8 tahun. Coba dong ceritain, kan biasanya badir-badir sing nang ngene iki nek misalnya aku tamu bintang tamu iki kepo karo mbane gitu. Diceritain pondoknya gimana, apa gitu. Aku 8 tahun itu di 2 pondok. Satu di Wonosobo. Sebenarnya di Wonosobo itu nggak lama. Sedela. Enggak lama. Oh, kalau di Wonosobo bukannya manggilannya pakai deke gitu ya? Deke kan di dengerin deh. Iza. Bisa. Ya nggak sih? Ada yang lain itu ada. Tapi mbaknya tetap apa? Iya kan aku sebentar doang di situ. Oh. 1 bulan. 1 bulan? Belum ada 1 bulan. 1 bulan doang. Itu cuma aku ikut program One Day One Juice. Oh, apa itu One Day One Juice? One Day One Juice itu 1 hari 1 jus. Cair. Terus Berat ya, sehari sejus itu Quran kan? Bukan jus apa ini? Bukan. iya. Terus
kebanyakan itu aku di Aji Barang sih. Pondok di Aji Barang. Itu 8 tahun, 1 tahunnya itu jadi pengurus. Pondok apa sih namanya kalau boleh tahu? Al-Azhari. Pondok Tahfizul Quran Modern Al-Azhari itu di Aji Barang. Tapi itu one day one jus apa ora? Enggak, ora. Ning Al-Azhari ki ora one day one juice, tapi hafalan sama aja. Oh. Basicnya hafalan. Hafalan Al-Quran, bahasa sama teknologi. Tapi aku lebih ngambil ke hafalannya. Gitu. Oke. Berarti kayak langsung lanjut baik ke yang sebelah sono. Siap. Gus. Jangan Gus lah, orang ilok lah aja. Ngomong biasa, bener-bener kancep kok. Kang, kamu kalau di pondok Kang manggilnya. Kang ya, biasanya Kang. Kang sama Mbak bukan sih? Apa? Iya Mbak. Perempuan apa perempuan? Biasanya Biasanya dipanggil Mbak. D sama abang-abang. Waduh, kalau itu mah punten lah Mas. Kang siapa namanya ya? Kang Reza. Jadi- Reza siapa boleh dikasih tahu ke teman? Perkenalkan, saya itu nama lengkapnya itu Reza Dwi Zulfikri. Biasa dipanggil Kevin sih Mas. Enggak, bercanda. Orang nyambung. Di pondok misalnya Kang Kevin. Wes, Gak asik gitu kan? justru itu kolaborasi antara Jawir, bukan Jawir, mohon maaf, dari anak pondok dan juga ke Eropaan seperti itu Mas. Tadi bilang nggak pantas Kang Kevin. Emang nama keren nggak boleh mondok ya? Iya boleh sih. Kan, Maksudnya update gitu loh Mas. Mbak apa kan di pondok kan kayak ada panggilan gitu. Iya betul, emang. Ya lanjut Mas, gimana tadi? Ya, saya biasa dipanggil Reza. Terus saya itu asalnya dari Banjarnegara, Pagedongan, Banjarnegara. Banjarnegara. Iya. Dawet itu bukan? Ya betul sekali. Dapat Ayu Banjarnegara. Iya. Iya. Oh, Ya terkadang ada juga yang penjualnya ya mantan Ayu. Kayak aku nggak sih? Kebanyakan bapak-bapak malah Mas. Ada 1, 2, 3 yang. Berarti dapat Ayu tapi yang jual bapak-bapak. Terus mondoknya di mana? Saya itu dulu sempat mondok selama 3 tahun di salah satu pondok pesantren yang ada di Banjarnegara. Boleh sebut merek? Boleh ya? Namanya Aku juga itu tadi Pondok sebut. Pesantren Al-Fatah Banjarnegara. Jadi saya itu mondok di sana selama sekitar 3 tahun. Waktu saya bersekolah di jenjang SMA, MA lah madrasah, kalau di pondokan MA. Berarti SMP-nya itu enggak mondok ya? Nah, SMP-nya enggak, saya masih di rumah, ngalong. Ngalor ngidul ngetan ngulon. Enggak sih, bukan kalau ngaji pulang. Bukan. Ya, dala-dala jegongan, dala-dala Ngalongnya tuh bukan di Terus. pondok. Oh, Ngalong di tongkrongan. ya. Seperti itu, Mas. itu kan kalian ya di pondok. Itu kalau misal kayak ngaji dan lain sebagainya itu kalian suka ngikutin atau suka bolos sih? Dari siapa dulu nih? Dari Mbak? Ya, Ini ya? bentar ya. Biasanya kan kalau Sabar dong. ada yang nakal, ada yang nggak ikut ngaji gitu kan ya. Iya. Nah, kalau kalian gimana itu? Aku Dari banyak dulu. aku tipe wong sing rajin. Wis. Rajin. Kuliah mangkat, ngaji mangkat. Apalagi pas jadi pengurus. Pas jadi pengurus itu rasanya hektik banget pagi-pagi. Tangi turu turunnya kan gasik ning pondok. Itu bangun jam sekitar 3:30, gugai bocah-bocah kayak akeh banget. Terus Bentar. Kan kalau di pondok itu kalau gugai bocah-bocah kayak disiram-siram nggak sih? Woi, tangi, woi. tergantung. Kalau yang susah kita siram. Seperti itu. Tapi kebetulan aku dapat anak-anaknya itu yang nggak susah-susah banget. Jadinya gampang aja. Bangun anak-anak bangun gitu. Udah gampang, terus lanjut sampai subuh kan, sampai habis subuh itu ngajar ngaji, terus habis ngajar ngaji kebetulan aku jadwal kuliahnya itu jam 6.45. Ya di UIN kan Ya, betul jadwalnya sekali. jam pertama itu Padat jam banget. 6.45. Gila Subhanallah. keren banget. Dari Aji Barang jam 6 itu aku baru selesai ngaji. Langsung siap-siap kuliah, langsung berangkat. Di jalan macetnya kayak gimana? Macet banget itu jalan Aji Barang ke Purwokerto kalau Tapi itu sekitar kan jam 6. 6 ya, maksudnya kayak ya masih pagi banget tapi udah kayak Jakarta gitu ya. Iya, soalnya orang-orang tuh udah berangkat kerja, berangkat kuliah gitu tuh di jam segitu kan. Terus berangkat, ya sampai kuliah tetep
tetap masuk walaupun mepet jamnya itu mepet banget sama selesai kegiatan di pondok gitu. Mungkin kalau masnya gimana mas? Apa tadi pertanyaannya? Mohon maaf, nanti tim kreatif bagaimana ini? Parah ya. Apa kayak mas itu gimana kan biasanya di pondok itu kayak ada yang nggak ngaji lah. Oh iya. Kalau sebulan kan suka tidur terus, gimana sih, ceritain dong di pondok itu gimana? Ya, ya ngamburan nih buat ya Mas ya. Kayak mungkin yang jenenge bae anu urip nang masyarakat, urip nang masyarakat, urip nang pondok kayak kowe. Pasti kan Kayak pasti rai-rai jalan aja. jangan salah. Malah. Dong-dongan. Ini versi Ya pasti ada lah yang salah satu, bukan salah satu, banyak. salah banyak. Ya 50-50. Salah ada yang sering ngaji, terus ada yang mohon maaf banget kadang mantan error, terus ada yang ya ada yang ibaratnya kadang ngaji kadang ora, kadang nang pondok kadang ora. Ya kayak gue Mas. Jadi ya dalam kehidupan ini pasti ada yang di atas dan ada yang di bawah, ada yang rajin dan ada juga yang malas. Tapi jangan seperti itu. Kalau saya ya Di bawah. ada tengah 50-50 ya. Oke. Tapi ya Oke. mandan serong maring sing apik iku lah. Ngambutin. Lebih condong ke yang bagus. Ya betul, Pak. Kalau di pondok ya, ya mungkin mbaknya kan one juice, one apa tadi? One day, one juice. Ya. Nah selain itu ada nggak sih kayak hafalan kitab atau kayak hafalan apa gitu? Nah doman mungkin apa ya namanya ya? Iya, nadoman. Kalau pas di Wonosobo kan, Bandai Wanjis itu di Wonosobo, itu cuma hafalan aja. Jangan tanya ada hafalan lain lagi nggak? Itu aja udah berat banget. Pas di Berarti Wonosobo. fokusnya itu kalau mbaknya itu ke ini ya, ke Qurannya ya? Iya. Pasti. Karena biasanya kayak gitu sih Mas. Kalau yang cewek itu, Quran gitu. kalau biasanya itu kalau yang cewek itu fokus ke Al-Quran. Terus kalau yang cowok itu fokusnya ke kayak kitabnya, kayak nadoman, terus Oh, iya sih. kitab kuningnya seperti itu. Biar saling melengkapi kehidupan. Wes. Tadi saya sebelum Anda datang ya, saya gitaran di sini. Gimana itu Mas? Sambil bayang-bayangin sholawatan, kan tadi saya sholawatan juga ya di sini. Maksudnya kayak mengenang gitu, kayak ya bayang-bayangin nih kalau dapat cewek ya lili. Ini coba mampir ke UIN Mas, pasti di situ banyak banget. Kayaknya semua ya. Ngalor ngidul mau kayak anak mau. Terutama di sebelah mana Mas? Oh, pokoknya akeh lah, pokoknya akeh. Nah, terus kan tadi saya tanya ya, selain itu ada apa lagi? Kalau mbaknya kan apa namanya cuma fokus ke Qurannya. Nah, kalau masnya ini selama mondok itu apa namanya hafalan apa sih yang maksudnya yang dikaji selain kayak mbaknya Quran gitu? Ya, kalau di pondok itu kan identik dengan yang namanya ilmu nahwu dan ilmu shorof ya Mas. Nah, waktu awalan sekarang kan saya pas menjadi mahasiswa ya plus santri seperti itu, saya kan mondok di Darul Abrar Purwokerto. Nah di situ saya itu banyak mempelajari kayak kitab-kitab nahwu seperti Jurumiyah. Nanti kalau Jurumiyah sudah hatam, nanti bisa naik ke tingkat Ngimriti. Setelah Ngimriti bisa naik lagi ke tingkat Alfiyah seperti itu Mas. Jadi bertahap dalam ilmu dalam kelas tipe-tipe pondok juga ada tahap-tahapannya seperti itu. Kelas ini, kelas 1 kelas 2 kelas 3 seperti itu Mas. Berarti kayak sekolah biasa gitu ya? Iya betul. Mbak jangan tidur ya? Enggak. Soalnya kayak poin-poinnya AC Iya, AC ini Dingin banget ini Mas. kalau haus minum aja mas. Mas Riza udah lama di sini ya? Udah mau habis. Kena angin ya hilang. Gelasnya bocor kali. Ini produksi saya ini kayak ada hubungan bersama. Wanti. Boleh deh diminum. Nah terus ini apa namanya kan di pondok juga kalau apa namanya kayak dikirimin uangnya itu gimana sih, maksudnya dari mbaknya kan mungkin ada santri yang kaya gitu kan, gimana ya bahasanya kaya, nah terus Sugih. ya sugih enggak, maksudnya kiriman terus loh bina gitu loh. Nah terus ada yang maksudnya kayak enggak kiriman kayak gitu, gimana coba mbak ceritain gimana sih kalau di pondok kayak gitu. Aku pernah sih punya temen Nah, yang kayak gitu. gitu.
ya kan nggak tega ya lihatnya kita mau jajan, jangan dia bisa, diajak, gitu kan. ayo jajan dia. Maksudnya kayak prihatin banget. Dia diem aja di kelas, nggak ikut jajan, cuma makan doang kan. Kalau makan dikasih dari pondoknya. Ya aku kadang inisiatif kasih jajan, beli. Kalau kasih uang kan bikin tersinggung ya. Ini uang buat kamu gitu. Paling jajanan. Iya, aku beliin sekalian jajannya. Kalau di pondoknya Masnya gimana Mas? Lanang sih ya. Jadi naik lanang ibaratnya ya Semuanya makan oke. bareng, udut bareng, ngopi bareng. Ya, Jadi kan cocok. misalnya ada ibaratnya teman ada yang wah udutnya nyontek ya wesnya selangi. Kayak solidaritas. Nah, tinggi betul gitu ya. banget seperti itu. Kalau makan batire nasi murung, wis madang apa urung? Urung, ya wis ngana tuku madang dingin, nyah udutnya dingin lu ora apa-apa iku. Kadang seperti itu Mas. Saya itu justru menaruh perhatiannya kepada para santri-santri itu mungkin dari segitunya solidaritasnya yang tinggi seperti itu Mas. Kadang kita kan dari berbagai wilayah disatukan oleh keharmonisan pondok yang begitu tinggi, terus kemudian makan bareng, tidur bareng, mandi enggak bareng. Jajaran kan biasanya jajaran. Ya Sama-sama jauh dari orang tua Iya, kan kita betul. harus saling bisa menjadi orang tua di teman kalian juga. Nah. Betul. kata-kata hari ini asu Ada aja loh. asu anak hene astagfirullah. Nah, ini loh apa namanya kayak kan di pondok juga mungkin ada mahasiswa, yang Nek. kesusahan buat mahamin ilmu-ilmu agama kayak gitu ya, kayak ilmu nahwu, sorof kan susah banget itu kan, maksudnya mungkin kayak ya ada beberapa santri yang nangkepnya susah gitu kan, itu emang kayak gitu apa gimana sih di pondok itu? Coba yang lebih ke nahwu sorof. Oh iya, Nah. masnya mungkin ya yang maksudnya ke lebih arahnya ke kitab gitu ya, kalau mbaknya kan ke Quran. Nah, ya IQ dan pengetahuan seseorang itu kan pasti bermacam-macam ya Nah, Mas. tapi emang itu susah banget atau gimana sih Mas? Kalau misalkan diniati dengan untuk mencari keriduan lillahi ta'ala Masya Allah. dan juga untuk menciptakan kesuksesan kebahagiaan untuk orang tua, diri kita dan untuk masa depan, Masya Allah. pasti Kangnya. akan dibukakan jalannya untuk menerima ilmu tersebut sih Mas. Oh. Tergantung seberapa serius kita untuk berjuang. Belajar. Iya belajar ya ngomong itu lah. Bermutolakah. Kalau di Al-Quran juga ada yang kayak gitu. Oh ada gitu. Orang ngafalin kan susah ya. Ingatnya maksudnya ingatannya kan. Apalagi Bismillahirrahmanirrahim. Lupa. kalau yang bahasa Indonesia aja teks pidato aja dihafalin susah. Kayak kan ngomong bahasa Indonesia kayak angel dihafalnya kayak angel. Bahasa Arab Apa gitu mana ya. bahasa Arab orang kena salah sehuruf pun. Sehuruf pun nggak boleh salah. Kebayang kan susahnya. Jadi ada yang emang benar-benar susah banget ngafalinnya sampai nangis-nangis itu ada. Aku juga pernah di fase kayak gitu. Setoran Al-Fatihah itu pernah sampai nangis itu karena setoran itu. Oh iya, terus ini kan kalian sekarang mungkin udah pada lulus dari bukan udah lulus dari pondok atau belum sih ini? Udah, ya Udah. bukan mahasiswa. Nah, terus apa sih namanya ya? Ada pesan gak nih buat pemirsa, mungkin buat penyemangat apa kata-kata penyemangat untuk ayo mondok enak itu atau biar bisa agamanya itu kencang lagi gitu. Ada nggak kata-kata buat pemirsa-pemirsa yang Dari siapa dulu nih? dari Mas Reza dulu. sih mungkin yang cowok kan Kata-kata, imam. kata-kata atau pesan nih? pesan Pesan. dan pesan gitu Mas. Pesan aja ya kali. Oh, pesan aja, pesan. Ya, pesan saya untuk para pemirsa yang masih bimbang untuk menjadi mahasiswa dan juga santri. Saran saya sih, pesan-pesan saya untuk kalian semua itu ya mungkin banggalah untuk menjadi mahasiswa dan juga menjadi santri. Karena kita itu mendapatkan ilmu bukan cuma dari akademik universitas, tapi kalau misalnya kita juga menjadi santri, kita akan mendapatkan ilmu dari pondok yang kita
dicintai. Yang dicintai. Muter itu Pak. Masya Allah, kamu dari mbaknya coba Mbak silakan. Masih setuju dengan pesan dari Mas Reza ya seputar tentang bersyukur. Kita yang sekarang lagi di posisi jadi mahasiswa atau sekarang lagi di pondok juga ya, udah jadi mahasiswa, punya kesempatan mondok itu harus benar-benar dinikmati, disyukuri. Karena di masa kalau kita udah nggak mondok itu kalau kita ketemu sesuatu yang hal-hal yang kayak misalnya ya masalah kehidupan gitu-gitu tuh nanti kita mikirnya ya aku nyesel dulu aku nggak serius belajarnya Ngaco. Bahasa Jawa ngaco. menyesal beneran nyesel kenapa dulu aku waktu di pondok tuh nggak serajin itu nggak menikmati itu gitu. Aku asal-asalan pondoknya Penyesalan datang di hati. ya kita lihat aja ke bawah lah pokoknya kita jangan lihat ke atas sama orang-orang yang enak ya hidupnya nggak mondok bebas kayak gini ngapain aja gitu kita lihatnya ke bawah orang-orang yang nggak bisa ngaji nggak bisa kuliah bahkan nggak bisa kuliah nggak bisa ngaji dia nanti di masa tua juga akan kebingungan nggak punya tabungan nggak punya bekal betul nggak punya bekal dari segi agama juga kita harus bersyukur pokoknya udah di titik ini menjadi mahasiswa juga santri. Masya Allah. Mungkin kita udah panjang lebar membahas tentang santri dan pondok gitu ya. Iya. Mungkin gitu aja apa ya. Nah, biasanya ya nek misalnya nang podcast kiye khususnya nang ngasih, nek misalnya closing aja ana jargone Mbak, ana jargone kayak tuh deleng nang dhewe ya. Ngasih, ngapa asik, bersama asik, urip luwih asik. Bener-bener ulangi. Cuk, deleng nang dhewe. Astagfirullah. Ngasih, ngomong ngasih, udah ya. Bersama asik, Bersama asik. ngapa asik, bersama asik, urip luwih asik. Dong ya. Tolong di dalam kamera. Si kanan apa ini? Si tengah. Ya, si kanan atau kiri. Di tapi ya jadi usaha emang bayar. Jadi saya dalam kamera ya. 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 Si J atau